Kenapa di bioskop tidak ada? Apakah sebelumnya di Aceh emang belum pernah ada bioskop sama sekali? Yang emang mungkin pernah sempat nonton waktu kecil ya. Mungkin ya. Nih Jo, di sini bioskop. Hah? Jadi Ada bioskop? Ada bioskop. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Julian Syaputra, kreator Sengklekmen. Ayo jangan goyang-goyang, yuk lempar juga pakai tisu nih. Di ibu-ibu rempong nih. Ibu-ibu rempong yang foto harus pakai filter. Jadi Ya lo, kalian jangan nggak gerak-gerakan ya. Ya, kembali lagi di channel Julian Sengklekmen dan hari ini bikin konten tentang ngobrol-ngobrol. Iya betul. Ya, lagi ada asisten, jadi jangan sampai asisten nggak ada kerjaan. Jangan Siapa nih asisten lo maksudnya? Misran. Oh, editor. Editor. Oh, Jadi iya. jangan sampai sudah saya gaji tidak diedit dong. Betul sekali. Nah, Ini editor maka- sekarang harus kerja ekstra ya gitu ya. Iya, tepat sekali. Buka tuh enggak kan? Oke. Jadi di samping saya sudah ada Mas Hawim. Maniam. Nah, Mas Hawim ini adalah salah satu kreator Aceh Ya, nggak juga. perlu dijelasin lagi, emang orang-orang udah pada kenal. Coba lihat subscriber aku, komen di kolom komentar. Ada yang kenal nggak? Tidak dong, cuma orang Aceh yang kenal. Intinya kalau misalkan searching di Google Awin Syuib udah pasti dapat lah informasi tentang aku. Udah Biar- masuk Wikipedia, dan lu udah masuk Wikipedia belum? Nah, itu belum tahu juga. Oh, udah. Oh, belum. Belum dong, Sengklekmen Sengklekmen udah. sudah dong. Tapi kan orang cuma tahu Sengklekmen Julian Syaputra, tidak ada yang kenal. Benar juga. Oke, Win, Mas Hawim. Oke, ya. Jadi Gimana, Mariam? hari ini kita bakal bahas tentang kenapa di Aceh tidak ada bioskop. Karena banyak teman-teman atau follower atau subscriber aku yang pada tanya kenapa di Aceh tidak ada bioskop. Nah, gitu. Aku sebelumnya ini sebagai apa ya? Apakah sebagai pakar bioskop Aceh atau apa nih? Bukan, sebagai orang yang lebih pintar daripada aku. Ya Allah, si goblok. Jadi ini bukan aku seorang pakar tentang bioskop atau Iya. segala macam, tapi informasi tentang bioskop di Aceh emang juga sering dipertanyakan sama Iya, orang-orang. Emang nah. kalau misalkan kawan-kawan di Aceh, ngapain dengan Medan? Untuk nonton aja ya. Setingkat kita Endgame masih ingat loh. Iya, iya. Perjuangan kita, aku, Koajan, Khalil untuk nonton Endgame. Untuk nonton ini game. Nah, Ah. bahkan nggak perlu kok. Aku sendiri juga sering kesana ke Medan. Jadi, Cuma untuk nonton. Sebelum dengar sebelum apa? ada kucing dia injak-injak kayak ini, gencing apa enggak? Kencing kayaknya tuh udah nggak? Oke, enggak lah. Udah iklan. Ome kencing kayaknya. Ada kucing. Serius tuh. Kayak gini. Jadi tadi kucing itu mengencengi tas saya. Jadi Perjuangan iya, nonton ya? perjuangan karena ya banyak yang bilang kenapa harus nonton di Medan gitu. Ya, betul, Bahkan saya tanpa kalian sering banget ke Medan. Cuma untuk nonton bioskop. Kalian berapa kalau sekali nonton bioskop, ah? Paling mahal kalau udah sama popcorn 120.000, 90 ribuan lah kita bilang. Ya, 90 ribu ke atas ntar kayak itu. popcorn sama minum-minum lah. Kalau kita minimal 1 juta uang habis baru bisa nonton gitu. Itu 1 Tiket- juta 2 hari. Enggak, tiket 500 ribu mobil. lah, 500 ribu lah. Tiket kalau uang minyak, kan? Iya, kalau Dari Banda Aceh, men. Dari Banda Aceh ya. Dari Banda Aceh. Daripada Aceh. Kemarin aja waktu Endgame aja hampir 1 jutaan. Itu bukan satu mobilnya, per satu orangnya, men. Kalau kalau aku sekitar 600 lah, 500 lah. Karena berangkat nih dari Dari Losmawe Losmawe ke Medan 100 limpol, Ya, pulang pergi betul. 300. Makan sama ini Penginapan lagi. itu kalau nginap. Kalau gini, kalau misal Kalau PP kan capek. aku biasa PP. Cuma untuk nonton. Cuma untuk nonton. Biar nggak di spoiler sama orang-orang. Nah, tepat sekali karena udah pernah pengalaman ini nonton Avenger, Ant-Man. Karena kan waktu Avenger kita kan hari pertama tayang kan? Iya. Hari pertama tayang tapi kita nontonnya di jam 10 ya, di kloter keduanya. Iya. Betul, betul. Berarti aku Endgame nonton sama aku ya? Iya, kan berempat kan. Oh iya, makanya ada grup Endgame ya. Nah, itu dia. Nah. Oke, kita lanjut nih. Oke, lanjut aja. Masalah bioskop ya. Kenapa di bioskop tidak Oke. ada? Apakah sebelumnya di Aceh emang belum pernah ada bioskop sama sekali? Nah, jadi di Aceh udah ada bioskop tuh sejak tahun 1900-an gitu. Anjay, Iya. pasti tadi searching di Google. Udah searching. Enggak, tapi emang sejarahnya di Aceh sudah banyak bioskopnya. Seperti di Banda Aceh ada Garuda Theater tuh paling terkenal tuh. Bahkan sampai sekarang masih ada bangunannya gitu kan. Dan kemudian di Penayung itu ada 2 bioskop, itu ada mulai bioskop Rek sama bioskop Tongfang. Itu pokoknya bahasa-bahasa Cina kayak gitu kan. Dan juga kayak misalnya di Takengon tuh ada namanya Gentala, bahkan sampai sekarang tuh gedungnya masih ada. Dan di semuanya juga ada kan? Ada. Apa sih namanya bioskopnya, aku lupa. Nggak tahu aku namanya lupa. Pokoknya di jalan di jalan ke terminal lama kan?
nggak tahu aku nama Apa tuh lokasinya. yang Intinya di gini. depan pendopo tuh? Iyalah. Lurus. Iya Ah. di situ. Jadi Dan kemudian tuh kayak di Sigli juga ada, di Biren juga ada, di Langsa juga ada. Intinya di seluruh Aceh hampir semua bioskop itu ada. nah, karena aku heran karena setahu aku nih, karena masih bocah ya. Iya. Nggak ada bioskop kayak ada. Jangan ribut lagi kalau nggak. Ini mie kali ya. Pindah nih kami ke bawah. Nggak. Bisi-bisi boleh, bisi-bisi. Nah. Kami lagi buat konten. Nah, oke. Jadi bioskop goyang aja dari tadi. Iya, tangan aku sendiri. Jadi setahu aku pertama nggak ada bioskop di Aceh. Iya. Kayaknya nggak ada bioskop di Aceh memang. Karena waktu kau kecil nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton, ya kan? Nah kan ya kita kan kecil, ya juga sih. Mana ingat juga Iya. pernah nonton. Lagian pun kalau misalnya emang pernah nonton, bos-bos kita waktu kita masih hamil mungkin. Iya mungkin jadi. Nah jadi ada teman aku yang bilang, Babi kan. Oh, orang yang lebih tua daripada kita ya. Tua daripada kita, kelahiran 91. Nah, Yang emang mungkin pernah sempat nonton waktu kecil ya. mungkin ya. Nijo di sini bioskop. Hah? Jadi Ada bioskop? ada bioskop. Saking gobloknya aku. Nah, saking gobloknya aku karena kita baru lahir tahun 95 udah. Jadi kalau di sini kira-kira Dan setelah aku cari tahu, ternyata karena ada konflik GAM sama Betul. TNI ya waktu itu ya. Ya betul. Jadi awal mula keterpurukan atau misalnya masa-masa sulitnya bioskop itu ketika masa konflik di Aceh itu puncaknya. Tapi puncaknya lagi itu ketika tsunami ada di Aceh. Setelah tsunami itu semua bioskop di Aceh itu berhenti beroperasi karena ada penerapan syariat Islam yang ada di Aceh yang membuat bioskop itu harus tutup gitu. Padahal kalau menurut aku dia mungkin masa lalu orang-orang terdahulu nih Iya. menjadikan tempat bioskop itu ya tempat-tempat sih. yang kita tidak tahu gitu, sehingga ketika mereka udah memiliki jabatan di posisi ini kok ngapain? Enggak, aku rekan Oh, Di pegel. bioskop biasa kayak gitu. Oh. Tangan. Enggak, Yang intinya tadi aku gini. bilang, Kenapa sehingga membuat bioskop itu dijadikan tempat untuk citranya kurang bagus, sehingga membuat nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu. Sehingga membuat citra bioskop itu nggak bagus karena mungkin pendahulu nih, bukan kita bilang pendahulu kita nggak ini, bahkan kalau misalnya di zaman bioskop ada beroperasi di Aceh, bahkan orang-orang tua kita mungkin belum pakai jilbab, tapi Iya. belum ada peraturan syariat Islam yang dimana menyatakan bahwa semua orang itu harus berjilbab. Iya, gitu. iya. Padahal kan walaupun daerah Muslim, tapi ketika waktu itu Aceh emang setingkat SMA aja masih pakai rok pendek kayak gitu. Iya. Itu tahun berapa sih kita udah mulai? Itu tahun 1980-an kayak gitu lah. Maksudnya Enggak, yang udah 80-an. mulai berjilbab gitu. Karena seingat aku Siap tsunami. Karena seingat aku juga waktu SD kita masih pakai celana pendek. Ya, maksudnya Cewek setingkat belum bos jilbab. aku juga ada zaman waktu SMA tuh memang setelannya ya setelan santuy ya itu pakai rok pendek, bukan nggak pakai jilbab, karena setelah tsunami penerapan ada kesepakatan NOU Helsinki yang dimana menyatakan bahwa Aceh itu udah fokus sama syariat Islamnya. Jadi ada kanun-kanun yang membuat peraturan-peraturan itu. Oh, Jadi gitu. penerapan syariat Islam itulah. Di penerapan syariat Islam itulah kenapa kenapa bioskop, kenapa bioskop tidak bisa dilanjutkan lagi? Sebenarnya gitu. bukan nggak bisa dilanjutkan lagi, tapi citra bioskop itu yang dijadikan Iya, seolah-olah bioskop itu bahkan menjadi sarang mesum kayak gitu. Iya, Padahal kan orang di sana cuma mau nonton, bukan mau ngapa-ngapain kayak Ya, gitu. itulah. Kalau misalnya emang pun mau ngapa-ngapain, kita kan bisa disediakan sekarang ada teknologi namanya CCTV. Nah, Kenapa CCTV? oh iya Kan benar. bisa aja dicek CCTV, nanti Iya, begitu keluar betul. langsung dipanggil, langsung dicambuk, berbam. Iya betul Setuju, kan? cocok. Kenapa? Aduh, itu sampai harus ngeluarin uang untuk riset di Arab. Nah itu dia. Habisin duit. Nah itu dia, makanya sebenarnya kan mudah aja kalau misalnya untuk kita buat aja nih kelas apa namanya klaster nih untuk yang lajang cewek sebelah kanan, cewek sebelah kiri atau sebaliknya. Iya. Untuk yang keluarga yang udah beristri boleh Bawa duduk di buku nikah, tengah, gitu, bawa bawa buku buku nikah. Kan mudah ngapain harus ditiadakan. Tapi isunya di Banda Aceh kan lagi dibuat Trans Studio yang dimana diisukan bahwa di sana mau dibuat bioskop. Nah, karena di tampilan gambarnya juga ada XX1. Nah. XX1 juga. Cuman kita belum tahu kan gimana peraturannya. Intinya kalau misalnya emang di bioskop pun kita kan bisa dibuat peraturan-peraturan nih. Iya. Tanpa harus riset kemana-mana pun, Iya. kita bisa aja dibuat peraturan yang lebih mudah. Padahal dengan bioskop juga
kita bisa mengapresiasi sinias-sinias Nah. Aceh gitu kan, yang dimana film-film anak-anak Aceh bisa ditayangkan di bioskop kayak gitu. Peraturan dilarang bonceng selangkang apa tuh? Bonceng Ngangkang. ngangkang aja selangkang. Bikin peraturan dilarang ngangkang aja untuk perempuan di Aceh bonceng bisa. Bisa. Masa setingkat untuk peraturan nonton di bioskop nggak bisa kayak gitu? Padahal kan itu logika aja, main logika gitu. masih karaokean sih. Ya, ya. Intinya sebenarnya kalau misalnya emang di Siapa yang sing pemerintah Korean? nggak tahu kok. Oh siapa. ya. Intinya kalau misalnya emang fokus pemerintah untuk ngebuat bioskop yang ada di Aceh itu pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa, itu sebenarnya hal yang mudah tapi dipersulit. Iya, iya. Setuju kan? Setuju banget sih. Padahal juga dengan bioskop kita secara ini ya, secara bisnis kita bilang Iya. kan. Orang Aceh untuk nonton ke Medan minimal ngeluarin uang 1 juta kalau bisa Kalau nginap. dari Banda Aceh. Nah, daripada Aceh. Itu PP tuh kayak Oh, kita itu kemarin. PP, Kayak kemarin kalau- itu kita PP 1,5 juta lah kayak Nah. bilang. 1,5 juta men. Bayangin kalau misalnya ada bioskop di Banda Aceh, kita dari Lok Sumawe ke Banda Aceh itu udah pasti milik kita bilang. Nah. Otomatis kan perputaran uangnya tetap ada di Aceh. Iya, iya. Bayangin setiap hari weekend perputaran uang di Aceh itu mengalir ke Medan. Gara-gara butuh nonton, apalagi ketika ada film-film baru. Ada yang komen, Apa tuh? ngapain habisin uang untuk ke Medan, mending sedekah aja. Nah, ini nih. ini nih. Ini, hey, yang nggak pernah punya hiburan. Karena kan beda-beda orang, beda-beda Iya selera. dong. Nah, maka dari itulah. Oh ya, nanti ada yang komen. Mending disedekahkan aja uangnya, ngapain? Itu kan tempat maksiat, nggak bermanfaat nonton itu, mending ngaji. Nah, kalau bisa itu kan beda lagi kita bilang. Ah. Sedangkan tergantung kebutuhan, tergantung sih. kebutuhan. Ya nggak semua orang juga. Kayak kita bilang tadi lah. Ada yang introvert, hiburan dia main game sama nonton. Ada yang suka jalan-jalan habisin ngerokok, nontonnya nongkrong. Betul. Habis duit ke situ. Dia nggak berfaedah juga, main chip. Enggak yang habis uang gitu. Ada juga habis uang untuk giveaway atau segala macam kan. Beda orang beda cara menikmati hidup. Nah. Namanya juga ada capek-capek kerja, harus ada hal-hal yang menyenangkan untuk kita Makanya gitu. beli dimsum. Gimana bisa? Capek-capek kerja beli dimsum. Jadi pada intinya tidak perlu ngurusin hidup orang. Kalau kalian tidak tahu, Cara menghabiskan bukan maksudnya edit itu dipotong. kalau nggak tahu kebiasaan kita, karena apalagi kita nih konten kreator. Ya, anak-anak muda aja sekarang pun juga udah pada lagi gila-gilanya di sosial media, Ya. ngebuat konten, ngebuat film kayak gitu. Aku pribadi bikin konten kreator. Apapun itu, apalagi film ya. Ya. Apalagi film ini bisa diangkat untuk cerita. Mungkin next ke depan Sengklemen the movie. Nah, itu dia. Tapi tidak ada bioskop di Aceh. Nah, Kayak mana bayangin mau tunjukin tayang perdananya aja harus ke Medan Nah, minimal. itulah hasil karya anak Aceh tayangnya di Medan, tidak di bungkus Aceh, Sengklemen tidak disupport. Dulu bungkus Sengklemen di mana dulu waktu launching? Launching di Jakarta. Di Jakarta, men. Sesengklemen karena waktu itu Grand Media belum ada di Aceh. Iya, waktu mulai di Alhamdulillah waktu ada Grand Media di Aceh nggak ada lagi launching buku Sengklemen. Ya. Dan harganya lebih mahal. Intinya nanti mungkin ke depan kita Nah. berharap nih Ya, untuk semoga. yang memiliki jabatan-jabatan penting, Ya. cobalah Nah, betul. dengan Tahun ini ya? kebijakan-kebijakan ya. Tahun ini ya kan dia? Ya. Tahun ini ya, ya kan. 2022 Oh, masih lama ya? masih lama. Intinya tahun ini juga bisa sebenarnya kalau pemerintah Oh, iya memang sih. serius Tolong. mengapresiasi nih film-film muda anak Aceh, misalnya pembuat film Iya. kan banyak nih sekarang di Aceh. Setingkat inilah kita bilang film pendek nih, film pendek. Sekarang untuk alhamdulillah di Banda Aceh itu udah ada gedung apa? Dinas pendidikan ya. Pokoknya di daerah Jalan Lem Dingin tuh. Aku pernah foto di situ waktu buat film ini Aceh Menonton. Dan sekarang untung ada tempat itu yang memang settingan tempat duduknya tempat ala-ala menampung. bioskop ya, tapi untuk sound dan untuk layarnya masih ya bagian fokus sama sound biasa kayak Itu gitu. biaya ya sendiri. Enggak, itu punya pemerintah ya. Pemerintah mau. Ya emang udah ada gedungnya. Oh, pemerintah sudah mau mendukung. Iya, itu untuk aku lupa. Intinya aku pernah ke situ gara-gara diundang oleh Aceh Menonton. Wow, baik sekali pemerintah. Intinya Aceh Menonton sangat bagus memperjuangkan kembalinya ada Hah? bioskop di Aceh. Karena bagus. Oke, kita mengapresiasi, Mas. Apresiasi. Sambil menjilat. Siapa tahu dapat job nanti ya kan? Enggak. Kalau dibayar mahal. Iya.
Dah. Oke. Kurang Jadi lebih kayak itu. gitulah. Jadi itulah kenapa sebenarnya Di Aceh. ada bioskop. Cuman semenjak ada peperangan waktu Konflik. itu, konflik peperangan GAM konflik RI. GAM sama TNI itu emang lama sih Udah peperangan konfliknya itu. Setelah konflik itu ada tsunami. baru ditutup total gitu. Setelah ada tsunami itu baru ditutup total. Ya, Jadi emang benar-benar tempat syariat walaupun Jadi ya, mau kayak manapun cari Islam yang atas namanya mudah, jangan dipersulit lah. iya benar. Kayak kita bilang ya, simple ya. Kalau ditaruh CCTV aja udah mudah. Iya, betul. Begitu keluar langsung ditangkap. Nah betul. Terus dia- Waktu lagi hehehe. CCTV ada kan, apalagi ada infrarednya kan. Sekarang kan yang di lalu lintas udah bisa ngomong. Ah, langsung Tapi ya. ganggu orang sih kalau lagi nonton. Iya juga ya. Jangan lagi ngapain. Enggak gini, nonton. kursi 13 tolong keluar sekarang juga. Orang lagi nonton, Pak. Kursi 13 keluar kayak gitu. Ah, mudah kan? Atau dipisah duduknya cewek Eh, cowok. bisa Udah aja kami loh. bahas, Ibu. Oh, iya, Udah kami oke. bahas. Udah cukup, udah banyak nih. Udah banyak. Udah 17 menit. Dah cukup sekian.